Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Dita Puspa Aryani. Kali ini saya akan memberikan materi terkait sistem koordinat Kartesius materi kelas 8 semester 1. Yuk disimak dengan baik. Mengapa sih kita harus mempelajari sistem koordinat Kartesius? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk simak cerita di bawah ini. Kevin, Connie, Dudu, dan Eddie sedang melakukan perjalanan malam saat mengikuti kegiatan persami pada bulan Agustus. Karena terlalu bersemangat, mereka berjalan terlalu jauh, hingga akhirnya terpisah dari rombongan dan lupa jalan pulang. Karena tidak ada sinyal internet, mereka tidak dapat membuka Google Maps. Untung, mereka dapat menelepon Kak Levi untuk mengabarkan bahwa mereka tersesat dan butuh bantuan. Tut, tut, tut. Halo, kalian di mana? Tanya Kak Levi. Lalu Dudu menjawab, "Tolong, kami tersesat, Kak." Kak Levi pun bertanya, "Apakah di sana ada sinyal?" Lalu Kevin menjawab, "Tidak cukup untuk buka maps, Kak." Lalu Kak Levi pun menjawab, "Kalau begitu, aktifkan info tempat pada pengaturan kamera, lalu ambil foto tempat di mana kalian berada. Segera kirimkan pada kakak ya." Setelah Kevin, Dudu, Connie, dan Eddie mengirimkan gambar berisi info lokasi berbentuk titik koordinat, Kak Levi segera melacak posisi mereka dengan bantuan Google Maps karena sinyal di pos utama tempatnya saat ini memadai. Kak Levi akhirnya berhasil menemukan Kevin dan kawannya, lantas kembali ke perkemahan bersama-sama dengan selamat. Wow, berbantuan titik koordinat yang menunjukkan tempat di mana Kevin dan kawan-kawannya berada, Kak Levi berhasil menemukan mereka dan membantu mereka pulang. Jadi apa kegunaan sistem koordinat Kartesius ya? Ada yang tahu? Sistem koordinat Kartesius berguna untuk menentukan letak benda atau titik. Koordinat Kartesius dipakai di mana lagi ya? Contoh penggunaan lain dari sistem koordinat Kartesius adalah pada pesawat. Sistem koordinat Kartesius juga digunakan pada pelacak radar pesawat loh. Wow. Apa ya dinamakan koordinat Kartesius? Adik-adik ada yang tahu? Kita lihat sama-sama yuk alasannya. Oh, ternyata penemu dari sistem koordinat Kartesius adalah René Descartes, yaitu ilmuwan asal Prancis, yang berhasil menemukan hubungan antara aljabar dan geometri untuk menentukan letak sebuah benda dengan menggunakan dua sumbu yang saling tegak lurus. Mari kita lihat ilustrasinya berikut ini. Nah, dalam koordinat Kartesius ada sumbu horizontal yang dinamakan sumbu X atau absis. Lalu ada juga sumbu vertikal yang dinamakan sumbu Y atau ordinat. Titik potong dari kedua sumbu dinamakan titik awal, yaitu dengan titik koordinat 0,0. Nah, koordinat Kartesius ini dibagi menjadi 4 bagian, yakni 4 kuadran. Yang pertama ada kuadran 1, di mana X di sini bernilai positif dan Y-nya juga bernilai positif. Lalu ada kuadran 2, di mana X-nya bernilai negatif dan Y-nya bernilai positif. Lalu ada kuadran 3 di mana X-nya negatif dan Y-nya juga negatif. Yang terakhir ada kuadran 4 di mana X-nya positif dan Y-nya negatif. Selanjutnya kita akan menentukan posisi titik terhadap titik awal, yakni titik perpotongan antara sumbu X dan Y yang titik koordinatnya 0,0.
Nah, langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama, titik asal 0,0 dijadikan sebagai acuan. Yang kedua, kita akan menghitung jarak bergerak mendatar, ke kanan positif, ke kiri negatif. Lalu yang ketiga, bergerak secara vertikal, ke atas positif, ke bawah negatif. Di sini kakak akan memberi contoh posisi titik terhadap titik asal. Nah, di sini ada titik A. Mari kita hitung secara mendatar terlebih dahulu. 1, 2, lalu kita ke bawah. 1, 2. Karena ke bawah jadi negatif 2,-2. Lalu ada titik B. Bergerak mendatar dulu ya. 1, 2, 3, 4. Nilai X-nya 4 satuan. Lalu kita naik ke atas. 1, 2, 3. Naik ke atas sebanyak 3 satuan. Karena ke atas nilainya positif. Berarti titik koordinat B adalah 4,3. Nah, sekarang titik yang terakhir. Titik C. Ayo kita hitung sama-sama, ke kanan atau ke kiri? Betul, sekarang bergeraknya mendatar ke kiri. 1, 2. Berarti nilai dari X-nya negatif 2. Lalu sekarang kita bergerak ke atas atau ke bawah ya? Karena sejajar dengan sumbu X, maka nilai Y-nya sama dengan 0. Berarti koordinat dari titik C adalah -2,0. Sudah mengerti kan? Yuk kita lihat pembahasan selanjutnya. Nah, sekarang kita akan menentukan posisi titik terhadap titik lainnya, yaitu titik A, B. Langkah-langkahnya ini hampir sama dengan apa yang kita pelajari sebelumnya. Hanya saja titik asal A, B dijadikan sebagai titik acuan, yakni dijadikan titik 0,0. Lalu kita bergerak mendatar, ke kanan positif, ke kiri negatif. Lalu kita juga bergerak vertikal, ke atas positif, ke bawah negatif. Di sini kakak memberikan 3 contoh titik. Nah, yang dijadikan titik acuannya adalah A. Jadi kita akan mencari posisi titik B, C terhadap A. Nah, kita coba ya. Di sini kita ganti warna titik A agar kita tahu yang mana titik yang dijadikan acuan. Kita akan mencari koordinat titik B terhadap titik A. Kita akan bergerak mendatar ke kanan. 1, 2, 3. Berarti titik B nilai X-nya 3. Lalu kita bergerak kemana nih? Ke atas atau ke bawah? Oh, titiknya ada di bagian yang lebih atas, maka kita akan bergerak naik. 1, 2, 3, 4. Maka posisi titik B terhadap A 3,4. Kita isi tabelnya yuk. Titik B koordinatnya 3,4. Selanjutnya kita ke titik C. Bergerak ke kanan atau ke kiri ya? Ternyata posisi dari titik C lebih kiri daripada titik A, maka kita akan bergerak ke kiri. 1, 2, 3. Karena ke kiri nilainya negatif, jadi nilai X-nya negatif 3. Lalu kita akan bergerak ke atas. 1, 2, 3. Karena bergerak ke atas maka nilainya positif. Jadi koordinat dari C terhadap A yaitu negatif 3,3. Adik yang pintar pasti sudah paham dengan penjelasan kakak yang tadi. Kalau belum paham,
Jangan lupa untuk diulang ya sampai paham. Kalau ada pertanyaan, tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Perhatikan bidang kartesius di samping. Nah, kita akan menjawab soal yang pertama. Titik-titik yang ada di kuadran 3 adalah... Di sini ada 8 titik, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, yang mana ya yang termasuk titik yang berada di kuadran 3? Ayo, yang tadi memperhatikan kakak menjelaskan pasti bisa menjawab. Kita jawab sama-sama ya. Nah, kuadran 3 ada di sini. Berarti titik yang ada di kuadran 3 adalah titik E dan titik G. Jawabannya B. Titik E dan titik G. Sekarang kita berpindah ke nomor 2. Berapakah koordinat titik A? Titik A ada di sini. Bila dihitung secara mendatar, titik A berada pada 3 satuan di sumbu X. Lalu, jika dilihat secara vertikal, titik A berada pada 5 satuan di sumbu Y. Berarti koordinat titik A adalah X, Y, yakni 3,5. Jadi, jika dilihat titik A berada di 3 satuan X dan 5 satuan sumbu Y. Berarti titik A memiliki koordinat 3,5. Yuk kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Berikan ilustrasi berikut. Andi baru saja disuruh oleh ibunya untuk membeli kecap di warung A yang berjarak 5 satuan ke kanan dari koordinat rumahnya. Kemudian setelah selesai berbelanja di warung, Andi mampir sebentar ke toko alat tulis B yang berjarak 2 satuan ke bawah dari warung tersebut untuk membeli pensil. Jika rumah Andi berada pada titik koordinat negatif 2,3, di manakah posisi toko alat tulis tempat Andi berbelanja? Nah, sekarang kita akan menggunakan koordinat kartesius untuk membantu pencarian posisi toko alat tulis tempat Andi berbelanja. Yang pertama, kita dapat informasi bahwa rumah Andi berada pada titik koordinat negatif 2,3. Lalu, Andi membeli kecap di warung A yang berjarak 5 satuan ke kanan dari koordinat rumahnya. Maka, warung tersebut berada pada titik koordinat 3,3. Dari warung, Andi berjalan 2 satuan ke bawah untuk membeli pensil di toko alat tulis B. Jadi, posisi toko alat tulis tempat Andi berbelanja ada di koordinat 3,1. Nah, sekian pemaparan materi dari kakak. Terima kasih karena sudah belajar bersama kakak. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa sampaikan di kolom komentar ya. Lalu jangan lupa untuk follow Instagram kakak di @kkntup_ditapa DHITTAPA. Jangan lupa di follow ya. Dadah.